Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita kita boleh bersama-sama hadir kembali di dalam ibadah kita hari ini di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita, mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah nats panggilan beribadah kita pada hari ini. Terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Mari saat ini kita memuji, menyembah Tuhan yang mulia di dalam hidup kita. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia
yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Ketika kami masuk di dalam ibadah-Mu Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu. Inilah setiap kami pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam setiap kali kami mengikuti ibadah. Kami rindu sekali lagi kami dilawat oleh Tuhan. Namun kami sadar Tuhan, ketika kami berjumpa dan bertemu Tuhan di dalam ibadah kami, siapakah kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini? Kami rindu Tuhan, sebelum kami lebih lanjut di dalam ibadah kami pada hari ini, mohon Engkau selidiki setiap kami. Jika masih ada dosa, masih ada kesalahan yang kami simpan di dalam hati kami, Tuhan, sucikan kembali kami. Karena tanpa penyucian daripada Tuhan, kami tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan, kami rindu di dalam ibadah kami benar-benar menikmati bagaimana Tuhan dipermuliakan, bagaimana Tuhan disanjung oleh bibir kami, oleh tangan kami, oleh seluruh sikap hati kami. Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan kembali menemukan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami teringat dengan jemaat-Mu yang sekarang sedang berada di dalam rumah. Tuhan, di dalam segala konteks kami, di dalam segala pergumulan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu sekali lagi Tuhan melawat setiap jemaat-Mu. Di dalam segala pergumulan kami tahu satu hal bahwa Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang punya maksud dan rencana di dalam hidup kami. Kami aminkan itu Tuhan. Dan kami tidak pernah berjalan sendiri melewati segalanya di dalam hidup kami. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sedang sakit terbaring di kamar. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan kepada jemaat-Mu. Mungkin saat ini jemaat-Mu dalam keadaan sendiri, dalam penuh dengan pergumulan, penderitaan, kesakitan. Tuhan, Engkau Allah penyembuh itu. Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Dan kami tahu satu hal Tuhan, tidak ada yang terluputkan di mata-Mu. Setiap kami ada di dalam pandangan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat dengan bangsa negara kami. Saat ini keadaan tidak sedang baik-baik saja. Kami memohon kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Mohon belas kasihan-Mu untuk negara kami. Dalam kondisi yang sekarang sedang sulit, Tuhan, tunjukkanlah lawatan kuasa-Mu untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami yang sekarang sedang sibuk, yang sekarang sedang memikirkan dengan baik, dengan serius bagaimana penanganan virus corona ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada setiap pemimpin kami untuk dapat mengambil satu kebijakan yang tepat dan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kerinduan kami Tuhan, kami rindu pandemi COVID ini boleh segera berlalu di dunia ini. Sehingga kami boleh kembali lagi ke aktivitas kami secara normal. Tuhan, dengar doa kami. Sekali lagi kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa tidak ada satu pun kata di dalam doa kami yang tidak didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjawab setiap doa kami sesuai waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14.
Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi miliknya Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat salibmu. Ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintahmu. Ku mau dekat, dekat salibmu. Ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya di seluruh tempat, di seluruh abad, di seluruh zaman. Kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara sekalian membaca dari Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Yohanes 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ini adalah satu doa Tuhan Yesus yang begitu intens ditulis oleh Alkitab untuk kita sekalian. Mari kita buka Yohanes 17, 1 sampai 18. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang kepadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sekalian mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan saat ini ya Tuhan, di dalam segala pergumulan kami, di tengah-tengah situasi yang masih bergolak, masih banyak kesulitan yang kami alami dalam pandemi COVID ini. Kami berdoa, biarlah firman-Mu menguatkan kami, untuk kami tetap bertahan, bahkan terus melanjutkan kehidupan kami, seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami tahu, Engkau izinkan semuanya ini bukan tanpa maksud Tuhan. Tetapi di dalam segala sesuatu Engkau bekerja. Engkau menolong setiap kami, dan Engkau memberkati setiap kami. Berkatilah pemberitaan firman-Mu, Engkau menghibur, menguatkan, mendorong kami, memberkati setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, mungkin saya dan saudara pernah mendengarkan atau ada orang menyampaikan kalimat-kalimat kepada kita, satu penyataan yang kelihatannya bertentangan. Sesuatu yang kita sebut paradoks. Apakah yang disebut dengan paradoks itu? Paradoks adalah satu penyataan atau kalimat yang kita lihat kelihatannya itu bertentangan. Ada kebenaran-kebenaran yang kelihatannya bertabrakan, tidak sinkron, yang kontradiktif. Tetapi sebenarnya kalau kita selidiki lebih dalam, itu adalah sesuatu yang memiliki dasar fondasi yang kuat dan juga benar adanya. Jadi sebuah paradoks itu bisa datang kepada kita sebagai sesuatu kenyataan yang bertentangan, tetapi sebenarnya itu tidak bertentangan. Sesuatu yang sebenarnya pada dirinya itu ada kebenaran. Nah, paradoks itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Secara sederhana mungkin saudara pernah mendengar, mungkin ada orang berkata si Anton itu orangnya tubuhnya itu sangat kekar, atletis, sehat. Tetapi dia adalah seorang pengecut.
Mungkin itu sebuah sesuatu yang kelihatannya paradoks juga buat kita. Bagaimana bisa seorang yang kekar, atletis, yang tubuhnya begitu kuat dan sehat, tetapi di saat yang sama dia adalah seorang pengecut. Karena asumsi di dalam logika kita akan mengatakan mereka yang kuat, tubuhnya bagus, atletis dan sebagainya mestinya kuat dan dia tidak perlu menjadi seorang pengecut. Tetapi kenyataannya seperti itu, bahwa dua kebenaran bisa muncul pada saat yang sama pada orang yang sama. Juga ada paradoks lain dalam hidup kita secara sederhana. Mungkin saudara bisa berpikir tentang kasih sayang, tentang cinta. Satu pihak cinta itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, sesuatu yang polos. Tetapi di lain pihak yang disebut dengan cinta atau kasih sayang itu juga bisa menjadi sesuatu yang kompleks dan membuat segala sesuatu jadi complicated. Jadi itulah paradoks dalam hidup saya saudara. Sesuatu kebenaran yang muncul, yang ada, seperti bertentangan tetapi tidak bertentangan. Di dalam Yohanes 17 ini kita menemukan doa Tuhan Yesus yang sangat intens. Dan di dalamnya kita menemukan ada satu kalimat penyataan yang paradoksal juga di situ. Yaitu kalimat itu adalah not of the world but in the world. Bukan dari dunia tetapi ada di dalam dunia. Ini bicara tentang kita orang percaya, tentang orang Kristen. Tentang saya dan saudara yang ada di dalam dunia. Tetapi sebenarnya bukan dari dunia. Bukan dari dunia tetapi ada di dalam dunia. Nah, sekalian kita mulai melihat sebenarnya di sini ada dua hal kebenaran yang dinyatakan. Not of the world. Bukan dari dunia. Apa yang dimaksud dengan not of the world? Sekalian ketika saudara dan saya mempelajari kata world, dunia, di dalam Alkitab paling sedikit ada 3 kali pemakaian. 3 macam pemakaian. Satu adalah pemakaian sebagai suatu dunia fisikal, dunia ciptaan material yang ada dengan segala isinya. Itu pemakaian yang pertama. Pemakaian yang kedua adalah penduduk bumi, penghuni bumi, inhabitants, orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Itu yang disebut dengan dunia. Maka Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu Tuhan mengasihi dunia ini, dunia yang dimaksud bukan physical world, tetapi penduduknya, penghuninya. Dan yang ketiga, kalau kata dunia dipakai di Alkitab, menunjukkan sistem dunia yang sudah rusak, yang dikuasai oleh kegelapan, oleh iblis, oleh dosa. Itu juga dunia. Itu sebabnya kata-kata di Alkitab suka dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia. Dunia yang dimaksud di sini bukan pengertian pertama atau kedua, tetapi pengertian yang ketiga. Suatu sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Suatu sistem dunia yang rusak di dalamnya. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai kata not of the world, bukan dari dunia, itu mau menggambarkan dua hal tadi, bahwa sebenarnya bukan seterusnya akan ada di dalam dunia. Dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi juga dia tidak boleh ada dalam sistem dunia yang rusak ini. Bukan keluar dari sistem yang rusak itu. Jadi di sini kita melihat not of the world. Ada 3 hal yang dinyatakan di dalam kebenaran not of the world ini. Yang pertama adalah bahwa saudara diciptakan untuk kekekalan. Made for eternity. Itu yang pertama. Jadi Tuhan Yesus ketika berdoa tentang orang-orang percaya, orang-orang yang dikuduskannya, itu berbicara bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya diciptakan untuk kekekalan. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab bukan, bahwa setiap manusia itu adalah created, diciptakan. Tetapi sekalipun dia diciptakan, dia memiliki roh jiwa kekal di dalam diri dia. Itu sebabnya manusia berbeda dengan yang lain. Karena manusia diciptakan tetapi dia memiliki roh kekal yang sampai selama-lamanya dia tetap akan ada. Cuma bedanya nantinya dalam kekekalan apakah dia dihukum kekal atau dia masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Itu bedanya di sana. Tetapi intinya adalah dia adalah ciptaan. Tetapi dia memiliki roh jiwa yang kekal. Yang tidak akan hilang daripada dia. Itu sebabnya saya dan saudara sekalian memahami di sini bahwa inilah yang sedang dikatakan di sini. Suatu paradoks juga sebenarnya bahwa dia itu created, dicipta. Dari tidak ada menjadi ada. Tetapi setelah tidak ada jadi ada, dia itu kekal. Itu sebabnya ketika seorang meninggalkan dunia ini, tubuhnya hancur, rohnya, roh jiwanya kekal, tidak hilang. Hanya berpindah mode-nya, berpindah keadaannya saja. Nah, so kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa
ditegaskan kita, saya dan saudara adalah orang-orang yang made for eternity. Itu sebabnya ketika bicara tentang not of the world, kita bicara soal kekekalan. Yang kedua, berbicara tentang pengetahuan kita, pengenalan kita tentang hal yang kekal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita melihat orang-orang hidup dalam dunia, dalam sejarah dunia, dalam pengetahuan yang diciptakan oleh manusia di dunia ini, kita melihat bahwa sebenarnya ada hal yang hilang di situ. Ada hal yang tidak ada, yang missing di situ, yaitu pengetahuan tentang kekekalan. Itu sebabnya kenapa kita melihat ada muncul teori evolusi, teori-teori yang sifatnya natural sekali, yang tidak pernah bicara tentang sesuatu yang supranatural. Apalagi bicara soal kekekalan. Tetapi orang percaya, not of the world, artinya Tuhan memberikan kepada kita yang diciptakannya pengenalan hal yang kekal itu. Karena dia adalah Allah yang kekal yang mendatangi kita dalam kesementaraan kita, tetapi memberikan hal yang kekal kepada kita, yaitu pengetahuan tentang hal yang kekal itu. Itu sebabnya firman Allah yang kekal diberikan kepada manusia, kepada kita di dalam kesementaraan ini. Sehingga saya dan saudara bisa belajar dan mengenal apa itu kekekalan. Maka di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, ketika manusia mencari segala sesuatu hal dalam dunia ini, dia itu bertemu dengan satu hal yang dimana dia harus berhenti. Yaitu apa? Dia tidak bisa lagi melewati apa yang natural. Tetapi Alkitab mengatakan, kitab Pengkhotbah ayat yang ketiga, pasal 3 ayat 11 berkata, ternyata manusia tidak bisa menemukan apa yang sebenarnya diletakkan Allah di awal, yaitu kekekalan itu sendiri. Tidak bisa. Tetapi bersyukur karena Tuhan Allah sendiri yang memberitahukan kekekalan itu kepada manusia. Yang bisa dilakukan manusia sebenarnya adalah hanya punya sense bahwa ada sesuatu di balik hidup ini. Ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang beyond daripada kehidupan yang kita jalani hari ini. Dan kekekalan itulah yang diberitahukan Tuhan kepada saudara di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur pengetahuan manusia sejauh manapun ketika bersentuhan dengan hal yang kekal, itu hanya bisa diberitahukan kepada kita. Karena manusia tidak punya kapasitas untuk bisa menyentuh kekekalan. Bahkan mungkin untuk bersinggungan dengan kekekalan. Dia tidak punya kapasitas itu. Kapasitas itu hanya dimiliki oleh Allah yang kekal. Yang memasuki dunia sementara dan memberitahukan tentang kekekalan kepada saudara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya kita tahu bahwa kenapa itu pada akhirnya orang itu akan selalu pada saat-saat tertentu, momen tertentu memikirkan betapa sementaranya kehidupan ini. Betapa terbatasnya dia. Betapa dia tidak bisa melampaui apa yang dia lihat, yang dia rasakan sendiri. Ada kekekalan di luar sana. Dan sekarang Tuhan bersyukur oleh karena pada akhirnya, karena manusia menyadari kefanaan hidup di dunia ini, kesementaraan hidup manusia ini, keterbatasan hidup manusia, itu sebabnya manusia kemudian mulai mencoba untuk berpikir keluar dari situasi ini. Tetapi sayang sekali saudara sekalian, pengetahuan semacam itu tentunya sesat dan tidak benar, tidak sepenuhnya benar. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan Tuhan Allah yang masuk ke dalam dunia ini, mewahyukan sesuatu, menyatakan sesuatu kepada kita. Dan bersyukur oleh karena itulah yang terjadi. Di dalam kekristenan, apa yang kita percaya bukan produk dari pemikiran, dari sejarah, dari pengalaman, dari rembukan, diskusi, bukan. Tetapi datangnya dari luar kita, out of this world. Yaitu dari Allah sendiri untuk saya dan saudara. Di dalam dirinya, di dalam firman-Nya. Manusia selalu akan bertemu dengan finitude. Perasaan-perasaan keterbatasan yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Apalagi kalau berhubungan dengan kematian. Dia akan tahu dengan jelas bukan cuma masa tua itu menciptakan itu, tetapi juga khususnya kematian. Orang bertemu dengan sesuatu di mana dia akan merenungkan tentang kekekalan. Nah, ternyata saudara sekalian dalam masa COVID ini kekekalan itu rasanya menjadi begitu dekat, bukan? Tidak lagi sejauh dulu yang kita pikirkan. Karena dalam masa sebelum COVID ini mungkin tidak banyak orang bicara soal sakit berat, tentang kematian. Tetapi 1,5 tahun ini seluruh dunia dengan jutaan orang yang terpapar COVID. Dengan begitu banyak orang yang meninggal. Seolah-olah kita diperhadapkan. Bukan kita mendekati kematian. Kekekalan di balik itu. Tetapi kematian, kekekalan itu yang semakin sepertinya rush
begitu cepatnya datang kepada kita sekarang ini. Itu sebabnya saya kasih Tuhan, di tengah-tengah segala perasaan putus asa ini sebenarnya ada hal yang Tuhan mau nyatakan. Supaya saudara berpikir tentang kekekalan. Ketika orang-orang lain desperate putus asa dengan semua hal ini. Sebenarnya orang Kristen sedang diajar oleh Tuhan untuk semakin sense, untuk semakin peka dan merasakan tentang kekekalan itu. Maka ada orang berkata begini, we grow ever more to understand and rejoice in the knowledge of the eternity. Jadi sebenarnya kita tuh sedang belajar hari ini. Untuk semakin peka, semakin percaya apa yang Alkitab katakan. Hidup manusia cuma satu kali. Setelah itu masuk kekekalan. Dan setiap orang harus berhadapan dengan Tuhan Allah di hadapan pengadilannya. Yang ketiga, ketika kita bicara tentang not of this world, kita bicara juga tentang siapa kita. Karena Alkitab berkata begini, kita memang bukan dari dunia ini. Jadi bagaimana kita bukan dari dunia, tetapi kita bisa menjadi milik Allah. Nah, kita bicara tentang kita diberikan hidup kekal karena adanya penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 berkata begini, jadi dia datang kepada kita, dia menebus kita supaya saudara-saudara yang percaya, diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan yang kekal datang dalam hidup manusia supaya mereka yang fana, yang sementara ini bisa betul-betul direklaim lagi kekekalan mereka supaya mereka menjadi miliknya. Bukan nanti masuk ke dalam hukuman kekal, tetapi dia akan memasuki hidup yang kekal bersama-sama. Itu sebabnya di dalam konteks ini ada penebusan yang dikerjakan Kristus. Kristus datang ke dalam dunia memberitahukan tentang apa namanya hidup kekal itu. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah Bapa, tetapi juga mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Di dalam Kristus kita mendapatkan penebusan itu. Dan lain tidak. Itu sebabnya kita bersyukur karena identitas kekal itu ditegakkan. Kita dijadikan anak-anak Allah yang kekal. Allah yang kekal mengangkat saudara menjadi anak-anaknya. Dan kita akan memasuki kekekalan kita sebagai anak-anak Allah dengan identitas, dengan status baru. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab berulang-ulang. Itu sebabnya kenapa ketika orang meninggal di dalam Tuhan, itu tidak menjadi satu akhir, titik berhenti yang penuh dengan keputusasaan. Tetapi adalah perbedaannya dalam mode of being. Perbedaan keadaannya saja. Dia memasuki sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya kita tidak hanya menyebut RIP, rest in peace. Bukan cuma itu. Tetapi kita berbicara tentang seseorang dipanggil Tuhan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dan itu kalimat itu bukan omong kosong. Bukan cuma satu wishful thinking. Pemikiran ingin, harapan saja tidak. Tetapi sebagai sesuatu kebenaran yang konsisten dengan apa yang Alkitab katakan. Maka Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, Engkau sudah menyerahkan mereka, anak-anak itu milikku, yang mengikut aku, domba-domba itu, dan tidak ada seorang pun yang binasa, kecuali the son of perdition. Maka Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berkata, di dalam Injil Yohanes, aku dan Bapa adalah satu, dan mereka yang diberikan kepadaku, tidak ada satu pun yang akan binasa. Berulang kali di dalam pasal 17 ayat 1 sampai terakhir itu berbicara mengenai itu. Bahwa ada orang-orang yang memang diberikan Bapa menjadi milik Kristus. Yang dijaganya sampai kepada hidup yang kekal. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Not of the world. Orang percaya bukan dari dunia ini. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus. Diberikan hak, diberikan legalitas, diberikan status, diberikan hidup kekal bersama-sama dengan dia di surga. Itu sebabnya dikatakan, kata Tuhan Yesus dalam doanya, supaya di mana mereka ada, di situ pun aku ada. Di mana aku ada, di situ pun mereka ada. Yohanes pasal 13, 14 juga berbicara seperti itu ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi. Murid-murid bingung, mau kemana engkau pergi? Tuhan, bagaimana aku bisa menemukan engkau kembali? Kata Tuhan Yesus, aku akan pergi menyiapkan tempat itu, tempat kekal itu, supaya engkau bersama dengan aku. Supaya di mana aku ada, di situ juga kamu ada. Di sini ada kerinduan
Tuhan akan bersama-sama dengan miliknya, dengan anak-anak kekalnya, yaitu orang-orang percaya. Bagian kedua, tadi kita bicara tentang not of this world. Bukan dari dunia ini. Tetapi kita akan bicara yang kedua adalah in the world. Ada di dalam dunia. Still being in the world. Masih ada di dalam dunia ini. Dan saya mau angkat 3 hal juga di sini. Apa artinya kalau begitu? Artinya yang pertama adalah bahwa saudara masih akan ada di dunia ini. Untuk sementara, untuk tujuan Allah. Yaitu untuk berkarya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya kita ini ada hari ini. Jadi keberadaan kita di dalam bumi ini, di dunia ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan. Tetapi lebih dari sekedar diizinkan Tuhan. Ada tujuan saya dan saudara diizinkan ada di sini. Itu yang mestinya kita sadari. Keberadaan kita, eksistensi kita. Bukan cuma supaya saya dan saudara menyadari, oh aku ada. Saya adalah the living being, aku keberadaan yang hidup. Bukan cuma itu, tetapi supaya saya saudara itu betul-betul mengerti ada purpose, ada tujuan di balik keberadaan ini. Dan tujuannya apa? Ada banyak tujuannya. Tujuannya mungkin yang pertama adalah saya saudara bisa menikmati kehidupan dalam dunia ini. Tuhan izinkan saya saudara menikmati kehidupan di dunia yang sekalipun sudah rusak ini ada banyak keindahan yang masih ditinggalkan di sini. Saudara bisa menikmati semuanya ini, menjadi orang Kristen. Tidak berarti saudara kemudian menghilangkan segala sesuatu. Karena masih ada Tuhan berikan material world. Dunia materi, dunia yang masih indah bisa kita nikmati sepanjang kita hidup di dunia yang diizinkan Tuhan ini. Mari kita enjoy. Bahkan kata Tuhan Yesus supaya mereka rejoice. Bukan cuma enjoy tetapi rejoice. Di dalam dunia kita tetap mengalami sukacita. Di tengah-tengah segala penderitaan, di tengah-tengah segala kesedihan, di tengah-tengah segala keluhan manusia. Bukan cuma keluhan manusia, keluhan segala makhluk. Dan saudara masih diizinkan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Lakukan itu. Dalam kitab Pengkhotbah apa yang paling baik dalam dunia selain dari menikmati segala kebaikan Tuhan dan atas jerih lelah yang kita juga lakukan dalam hidup ini. Bersyukur untuk itu. Menjadi Kristen dalam dunia tidak berarti saudara kemudian menjadi orang yang eksklusif, naik ke atas gunung atau pergi ke padang gurun di sana menunggu hari pengangkatan. Saya rasa tidak begitu. Kita diberikan kehidupan di dunia ini. Di dalam kebudayaan dunia, di dalam kehidupan masyarakat di dunia, dengan alam ini yang begitu luar biasa, yang merefleksikan keindahan Tuhan. Merefleksikan kebaikan Tuhan. Merefleksikan keagungan Tuhan. Merefleksikan juga dalam bagian tertentu adanya kekekalan di balik segalanya ini. Tetapi sekalian lebih daripada soal enjoyment. Ada seorang yang berkata bahwa kita itu tidak boleh kemudian immerse. Kita itu tenggelam, kita itu nyelam terus di dalam urusan dunia yang tidak pernah habis-habisnya. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita di sini itu ada tujuan. Kalau tujuannya itu tidak kita perhatikan, kita akan miss the point. Kita kehilangan poinnya. Ada orang mau menjadi juara renang di Olimpiade. Dia akan berjuang supaya dia bisa ikut kompetisi di Olimpiade. Dan dia bisa, kalau bisa menjadi juara. Kan begitu. Tetapi kalau dia tuh di kolam renang tuh akhirnya main-main saja, dia cuma bermain air, dia cuma menyelam kiri kanan, akhirnya tujuannya tidak tercapai. Sama seperti orang pergi sekolah, anak kecil, anak-anak kita pergi ke sekolah, kasihan juga kadang-kadang bukan? Dari kecil-kecil sudah tasnya gede-gede lagi, sudah bukunya tebal-tebal. Tujuannya apa? Saya rasa kalau tujuannya sekedar masuk ke kelas, lalu ikuti ujian, dapat nilai, lalu selesai, untuk apa? Kalau tujuannya dia itu lulus kemudian TK, SD, SMP dan seterusnya cuma mau naik ke leveling seperti itu. Lalu kemudian wisuda. Saya kadang-kadang nggak ngerti, seumur segitu sudah wisuda. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya tentu saja adalah edukasi, bukan cuma schooling. Dia tujuannya edukasi, harus ada proses edukasi di dalam itu yang maksimal. Di mana dia growing, dia bertumbuh dalam karakter, bertumbuh di dalam iman, dalam pengetahuan, dalam kebijakan, dalam skill, dalam banyak hal. Itu tujuan daripada proses ini. Tetapi kalau anak itu cuma masuk ke sekolah dan seterusnya dia main-main, cuma itu dan tidak ada
tujuan cuma kelalang keliling. Hanya proses untuk memenuhi kurikulum, proses untuk bisa mengisi form, isian-isian. Buat apa? Miss the point. Hal yang sama dengan orang percaya. Kalau kita itu menjadi orang percaya yang akhirnya sibuk sekali dalam dunia, tetapi kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Selama di dunia yang sementara ini, kita adalah orang yang pasti rugi. Karena kita tidak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dengan menaruh kita dalam dunia ini. Tuhan tidak berkata, aku taruh dalam dunia ini supaya beberes dulu. Aku beberes di situ. Semua, bukan cuma itu. Kalau Tuhan mempersiapkan surga itu tidak berarti harafiah. Itu belum beres, kita beresin dulu. Bukan. Tetapi dia hendak mengatakan ada bagian kita dalam dunia yang harus kita kerjakan sekarang ini. Yaitu tujuan, itu sebabnya setiap saudara mesti bertanya, apa sih tujuannya? Tuhan kasih kita kesempatan hidup dalam dunia sampai hari ini. Gak ngerti kita sebenarnya cara Tuhan bekerja. Kita gak ngerti banyak sebenarnya tentang proses itu. Tetapi bersyukur karena masih diberikan Alkitab, firman yang cukup untuk kita mengerti sebenarnya. Tetapi meskipun tidak sepenuh hati, tidak sepenuhnya kita bisa tahu. Tuhan mengizinkan saudara juga meraba-raba, berdoa, bergumul, berefleksi dengan firman-Nya, dengan apa yang dia mau ingin kita kerjakan. Tetapi di balik semuanya itu sebenarnya Tuhan ingin saudara mengalami proses itu, di mana kita mencari apa yang menjadi kehendaknya. Tiap kali saya berdoa, saya suka berdoa itu memakai doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Titik. Saya suka berdoa tuh berhenti di titik itu. Karena bagian berikutnya adalah permintaan saya. Itu ada bagian doa yang lain tentu saja. Tetapi yang bagian atas ini, bagian yang penting. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saya berdoa itu berarti saya harus memasukkan diri saya ke dalam proses itu. Untuk membiarkan kehendak Allah jadi di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam diri saya. Saya harus menyediakan diri saya untuk tahu apa sih kehendakmu. Karena aku menyiapkan hidupku supaya kehendakmu ya Allah jadi di dalam aku. Jadi. Bukan cuma konsep, bukan cuma ide. Jadi di dalam aku. Kita perlu mencari itu. Mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam dunia ini. Itu sebabnya sebenarnya setiap kita punya PR untuk ini. Kita hidup sekarang ada tujuan selama di dunia ini. Bertanyalah apa yang Tuhan inginkan. Jangan terlalu pusing sebenarnya dengan apa yang Tuhan inginkan atas diri orang lain. Itu urusannya orang lain sebenarnya. Bertanya tentang diri sendiri. Ada banyak orang itu terlalu banyak ngurus orang lain sampai dia tidak ngurus dirinya sendiri. Sama seperti Paulus berkata, aku tidak mau, kata Paulus, kalau pada akhirnya setelah semuanya ini aku sendiri yang ditolak. Kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Memberikan kita kesehatan. Memberikan kita keluarga. Memberikan kita usaha pekerjaan. Memberikan kita bakat. Memberikan kita banyak talenta. Memberikan kita banyak hal. Kita mesti tanya apa yang Tuhan ingin. Kemudian di sini kita juga menyadari kita itu seperti, kalau saya bayangkan, ilustrasinya adalah seperti kita adalah arus di tengah-tengah lautan. Kita ini adalah arus di dalam lautan. Kadang kalau saudara melihat lautan begitu tenang, tapi di bawah itu sebenarnya tidak setenang yang kita lihat di atas. Itu ada arus yang bergerak. Hidup Kristen kita itu seperti arus. Kita ada di ocean, kita ada di lautan itu, tapi kita betul-betul sebenarnya tidak sepenuhnya bagian dari ocean itu. Karena kita punya arus, kita bergerak seperti apa yang Tuhan inginkan. Dunia ini akan jalan terus. Tetapi saudara mesti seperti arus itu bergerak. Sekalipun kita bagian di dalamnya, tapi tidak sepenuhnya bagian di dalamnya, kita bergerak. Untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Dunia tidak bisa kita kuasai, dia akan berjalan dengan caranya sendiri. Tetapi saya dan saudara bertanggung jawab untuk betul-betul mengetahui apa yang Allah inginkan. Kita harus jadi arus itu. Apa yang Tuhan inginkan kita jalani. Yang kedua, di sini Tuhan Yesus berkata, in the world, itu akan menjadi tantangan untuk saya dan saudara. Karena kita itu akan mengalami begitu banyak kesusahan.
Kesusahan orang-orang di dunia kita juga alami. Penderitaan orang di dunia kita juga alami. Orang sakit kita juga sakit. Tetapi di sini kita memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Maka di sini Tuhan Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka. Aku menyertai mereka. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, tetapi Tuhan juga memberikan warning untuk saya dan saudara bahwa it will not be easy. Itu tidak akan gampang. Jadi orang percaya jangan selalu ingin jalanan rata, segala sesuatu itu gampang. Itu tidak akan selalu gampang. Oleh karena kata Tuhan Yesus, karena kamu dikatakan, begitu kamu tidak mengikuti dunia dengan arus yang dunia inginkan, kamu akan dimusuhi oleh dunia ini. Maka orang percaya ketika mau menegakkan kebenaran, keadilan, kesucian, kita itu pasti mengalami oposisi. Kata Tuhan Yesus, kalau aku saja gurumu diperlakukan seperti ini, apalagi kamu. Berkali-kali Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau dunia itu membenci kamu, jangan kamu kaget. Oleh karena mereka juga sudah lebih dulu membenci aku. Yohanes pasal 15. Kasih Tuhan, maka dalam hal ini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau ada sesuatu kemudian ditaruh kepada kamu sebagai suatu perlawanan yang tidak fair, tidak adil, janganlah kamu discourage, janganlah kamu itu patah hati, janganlah kamu itu menjadi kecil hati. Oleh karena kata Tuhan Yesus, aku guru dan Tuhanmu, juga melewati itu semua. Ketika Tuhan Yesus melayani dalam dunia, dia menemukan ejekan, hinaan, oposisi dan sebagainya. Dia saja diperlakukan seperti itu, bahkan diseret, dibawa ke kayu salib. Orang percaya dalam dunia mau hidup benar, mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, mau mengejarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Jangan kita menjadi manja karena kita akan mengalami kesulitan. Iya. Tetapi di balik semuanya Tuhan berkata begini, kamu harus rejoice. Bersukacitalah kamu dan exceedingly glad. Harus sungguh-sungguh glad. Kenapa? Bersukacita di balik semuanya sangat glad, exceedingly. Sampai bersyukur, berterima kasih karena dikatakan, karena kamu dianggap layak untuk itu. Karena dikatakan juga, karena besar upahmu yang di sorga. Ketika saya hidup dalam dunia, kita mungkin mengalami begitu banyak kesulitan. Kadang kita juga tidak tahu mau kemana dan bagaimana nantinya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan sesuatu, in the world. Tuhan tidak meninggalkan kita untuk menjalani segala tantangan-tantangan. Jangan terlalu pusing dengan tantangan yang ada, karena itu selalu pasti ada. Yang harus kita pusingkan adalah apakah kita dimampukan dan mampu untuk mengatasi semua tantangan itu. Jadi kalau hanya berpikir tentang tantangan gak akan habis-habisnya, dia akan selalu ada. Mau tutup mata tidur, tantangan juga ada bukan? Besok pagi bangun apa enggak? Besok pagi bangun, tantangan seharian juga ada. Jangan terlalu pusingkan itu. Yang kita harus pusingkan adalah apakah saya sudah di dalam Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan. Kita betul-betul mengalami tidak pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Yang dia sediakan untuk kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir adalah in the world itu saudara dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah orang-orang utusan. Tuhan Yesus berkata ayat yang ke-18, as you sent me, I have sent them. Seperti engkau Bapa mengutus aku ke dunia, aku sekarang mengutus mereka ke dalam dunia. Di sini ada delegasi Tuhan untuk saudara. Kita adalah orang-orang utusan. Kita adalah messenger, kita adalah ambasador Tuhan di dalam dunia ini. Dan di sini kita lihat orang percaya, umat Tuhan, gereja. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya dipercayai untuk menyatakan, menjadi saksi, untuk merepresentasikan Tuhan itu. Dan kita tahu, dalam banyak saat, dalam banyak kesempatan kita gagal. Kita menjadi duta besar Tuhan. Kita menjadi ambasador, messenger. Yang mungkin begitu banyak kelemahan dan kesulitan. Dan menjadi satu persoalan pergumulan bersama dengan rekan-rekan ketika saya sharing apa sih yang menjadi challenge di depan adalah bahwa kita itu tidak betul-betul ready. Itu salah satu persoalan. Kita tidak ready. Sama seperti ketika dunia menghadapi COVID ini. Kita tidak ready. Sama seperti saya dan saudara menghadapi COVID ini. Kita betul-betul ngerti bahwa banyak hal kita tidak ready. Sistem kesehatan kita juga tidak ready.
Sistem sosial kita mungkin juga kelihatan jadinya jelas. Tidak ready. Dan memang siapa yang bisa ready sebenarnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini menegaskan kepada saudara, panggilan kita seperti Kristus diutus Bapa, demikian juga Bapa mengutus saudara. Ada pengutusan, ada mandat ilahi pada saudara dan saudara di dalam dunia ini. Itu sebabnya di sini kita dipanggil oleh Tuhan bahwa yang paling penting menjalani hidup sekarang adalah juga menyadari sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita adalah ambasador Tuhan. Ambasador yang bagaimana itu kembali kepada saya dan saudara. Bagaimana menjalani ini semua. Saya mau mengutip perkataan dari satu penyanyi, salah satu favorit saya penyanyi zaman dulu namanya Everton Chris. Dia berkata begini, live for Jesus, that's what matters. Hiduplah bagi Kristus, itu yang paling matters, paling berarti, paling penting. When another one is crumbled, mine is strong. Ketika orang lain crumble, runtuh, jatuh. Aku tidak. Bisakah kita seperti itu? Kita kadang-kadang itu memang lemah. Dan kita menyadari kita butuh kekuatan Tuhan. Tetapi di balik semuanya Tuhan sudah mempercayakan kita. Menjadi ambasadornya, itu sebabnya aku mengutus mereka. Dan kata Tuhan Yesus, Bapa aku tidak minta, ayat 15. Aku tidak minta supaya mereka diangkat ke surga sekarang ini. Tidak. Itu bukan permintaannya. Tapi aku minta engkau melindungi mereka dari yang jahat. Dan aku mengutus mereka dengan protection dari Bapa. So, kasih Tuhan, ini pertanyaan saudara, dalam hidup kita sementara di dunia ini, apa yang kita kerjakan? Hari ini kita ditantang kembali dengan tantangan-tantangan. Tapi bagaimana saudara bisa hidup bagi Tuhan? Kita ini not of the world, but still in the world. Kita semua selalu berbicara tentang finishing well. Kita harus mengakhiri satu kali perjalanan hidup kita dengan baik. Selesai dengan well, dengan bagus, dengan indah. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak betul-betul mengerti apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Not from the world, not of the world, but still in the world. Sampai Tuhan mau manggil saudara di saat yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, kami tahu ada paradoks di dalam hidup kami. Situasi yang terus berubah di dalam dunia ini, yang membuat kami itu mengerti bahwa kami juga tidak bisa berhenti. Bahwa kami juga sebagai orang percaya, kami diutus oleh Tuhan dalam dunia ini. Ada misi Tuhan atas kami. Ada missio Dei dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan tolonglah kami. Supaya betul-betul kami mempersiapkan diri di dalam hidup ini. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami ditantang untuk berkarya. Seberapa jauh, seberapa banyak kami berkarya di dalam dunia. Bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati firman-Mu, kuatkan dan hiburkan setiap pribadi dan keluarga. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan lagu ini sebagai komitmen kita. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Protokol kesehatan 5M belum cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saatnya kita melakukan 6M. Ingatlah selalu untuk memakai masker dan mencuci tangan Anda. Selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada dan hindari kerumunan. Dan kurangi mobilitas Anda serta menghindari makan bersama. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari kita tetap waspada terhadap 10 titik lengah rawan COVID-19. Saat menggunakan transportasi umum, tetaplah kenakan masker dan menjaga jarak. Saat berada di pasar tradisional di mana penjual atau pembeli abai terhadap penggunaan masker, tetaplah waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan. Di dalam rapat secara tatap muka, pakailah masker Anda untuk menghindari penyebaran virus melalui droplets. Di dalam mall, swalayan, atau restoran, tetaplah memakai masker dan jagalah jarak Anda dengan pengunjung lainnya. Ketika mengunjungi saudara atau teman, mari kita menjaga jarak dan tidak bersentuhan atau bersalaman. Tetaplah kenakan masker Anda saat bersuah foto atau selfie dan berbincang-bincang. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak serta selalu menggunakan masker Anda saat makan atau saat melakukan selfie pada setiap acara pernikahan. Ketika Anda ada di dalam acara kedukaan atau pemakaman, mari menjaga jarak dan tidak bersentuhan atau melakukan kontak fisik lainnya. Tetaplah pakai masker saat berbincang dalam acara makan bersama. Saat Anda berfoto bersama dengan rekan-rekan atau keluarga, tetaplah kenakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hindari tempat-tempat yang ramai atau berkerumun, serta selalu pakai masker Anda saat melakukan selfie dan berbincang ketika Anda sedang berolahraga bersama. Apabila Anda membutuhkan info dan bantuan, silakan menghubungi pengurus atau gugus tugas di lokasi masing-masing. Mari kita bersama menjaga dan melindungi diri kita serta orang-orang di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengingat titik lengah yang rawan akan penyebaran virus COVID-19. Saudara, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Bapa di surga, terima kasih kami diberikan kehidupan dan masih diberikan kesempatan untuk berkarya, berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami bawa persembahan kami yang tidak seberapa ini, kiranya Tuhan kami berkati, menjadi alat kemuliaan nama-Mu, dan juga berkatilah kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan, berikan kepada kami kekuatan ekstra, kepandaian ekstra, kebijakan ekstra, dan pertolongan-Mu. Supaya kami bisa mengatasi segala tantangan yang ada di depan kami. Berkati hidup kami pribadi, keluarga kami, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan kami, Tuhan jagai kami. Kami juga berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan, pemerintah kami ditolong, segenap masyarakat, segenap elemen bangsa kami bisa ditolong untuk kami kerjasama betul-betul sehingga COVID itu bisa berkurang, bahkan juga bisa lenyap dari Indonesia. Dan juga kami berdoa supaya COVID itu juga bisa lenyap dari muka bumi ini. Kalau mungkin itu Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh diri kami sepenuhnya agar kami dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat iman pengharapan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan
ibadah pada hari ini telah selesai.